Hansa Game X di Halim Heroes Time. Oke, hari ini nih Ane bakal nge-podcast atau ngebahas tentang Miss Marvel. Tapi Ane nggak sendirian nih, Ane bakal ditemenin sama Kak Deros loh. Oke, halo Kak. Halo, salam kenal. Thank you loh udah mau undang. Ya Kak, aduh. Jadi Kak Deros ini juga bahas Marvel juga di TikTok ya. Bisa kalian follow kan di deskripsi di bawah gitu loh. Oke. Kita mulai saja nih tentang bahas Miss Marvel kan ya. Jadi Miss Marvel ini aja baru aja tamat kan ya. Tamat di tanggal 13 Juli kemarin kan ya. Nah, menurut buat kakak gimana nih tentang cerita Miss Marvel ini gitu? Pasca trailer tuh gimana gitu? First impression ya? Kalau untuk series Miss Marvel-nya cukup suka sih dan seneng ya, karena ini karakter yang tadinya kan emang berawal dari komik, yang dimana komiknya Miss Marvel ini masih terbilang baru sih, sekitar 2015an baru launching gitu, baru rilis gitu. Beda sama karakter-karakter kayak Captain America, Iron Man, itu kan mereka udah dari tahun-tahun 70-an ya, 60-an, 70-an gitu. Jadi Miss Marvel ini dibilang baru banget, dan saking kaget dan senangnya dia dibikin series gitu. Jadi ini termasuk luar biasa ya, apalagi karakter superhero muslim pertama yang dibuat seriesnya. Betul. Tapi ada gitu. Kalau untuk cerita sih ringan banget. Meskipun ada beberapa cerita-cerita yang agak membingungkan ya, sampai bikin fansnya itu berteori ya, karena kita pikir ini series bakal enteng Hawkeye gitu kan, yang ibarat kata nggak terlalu mendalami teori-teori kayak Loki lah gitu, atau WandaVision. Tapi ini ternyata Miss Marvel akhirnya seriesnya itu mengundang para fansnya untuk berteori lebih dalam. Teorinya apa aja sih? Karena kita dibikin kagetnya itu ketika originsnya itu diubah dari komik, yang dimana ketika si Miss Marvel ini dibilang dia ada keturunan jin, ras jinnya itu. Dia punya energi yang bernama Nur di dalam dirinya. Yang dimana di komiknya itu kan lebih merujuknya dia ke Inhuman. Dia terpapar sama Terrigen Mist, jadi dia Inhuman. Makanya pas di series waktu itu dia terbongkarnya kalau nggak salah di episode 2 ya, atau episode 2 akhir atau episode 3 gitu, ketika dia dibilang sama Najma itu kalau dia adalah keturunan jin. Episode ini 3 berarti 3 ya. Nah itu di episode 3 ketika Najma menjelaskan tentang Nur Dimension, terus ras jin apa, itu sumpah bikin kaget ya, maksudnya loh kok bisa gini, itu plot twist banget sih. Jadi kayak wah, ini teori apa lagi nih. Berarti nggak ada di komik gitu kan ya? Nggak ada di komik juga kan? Bener-bener beda banget. Kalau dari trailer kan kita kan cuma dikasih lihat efek powernya yang dimana ditambah efek-efek kosmik kan. Ya kita pikir oh ya udah deh, mungkin pengen ditambahin biar lebih keren dan bisa ngimbangin. Nanti kan Kamala ini kan muncul di film The Marvels kan, mungkin bisa ngimbangin Monica, Carol Danvers, yang dimana mereka kekuatannya juga ada efek-efek kosmik gitu. Betul. Ya udah kita kayak ya udah deh kita terima aja gitu kalau dia ada power ungu kosmiknya gitu. Ternyata selain powernya diubah, originnya diubah. Gitu sih yang bikin kaget, plus kita langsung berteori, loh kok bisa begini. Gitu. Tapi emang beda kan ya perubahannya si Kamala kan ketika itu kayak Reed Richards kan ya, dia bentukannya kan harusnya ya kayak Reed Richards, Mr. Fantastic. Iya sih, kalau untuk dari powernya agak mirip Reed Richards ya, dia bisa elastis gitu untuk memanjangkan bagian tubuhnya, dan dia bisa jadi raksasa juga bisa gitu kan, mirip-mirip kayak Ant-Man. Kalau Ant-Man kan dia harus menggunakan tim particles kan. Kalau Kamala tidak, dia bisa
sekecil semut, bisa setinggi gedung tanpa pin particles itu. Wah, keren juga tadi si Miss Marvel ini, si Kamala Khan ini. Iya. Makanya sebenarnya Kamala kekuatannya agak-agak mirip Richard sih, cuman ya gitu. Mungkin kita main kosmik dia agak beda dikit gitu. Tapi aku juga pernah baca kan ya, komiknya Miss Marvel sekali doang yang episode pertama itu Kamala Khan-nya berubah jadi ini, rambutnya blonde gitu. Iya kan ya? Rambutnya. Nah, iya, salah satu kekuatannya Miss Marvel ada yang namanya shape shifting. Ya, jadi Kamala ini dia bisa shape shifting yang dimana dia tuh bisa berubah wujud sesuai apa yang dia imajinasikan. Oh, sama kayak gitu. Ini di series juga kan juga sama dia. Nah, di komik itu kenapa dia rambutnya pas blonde gitu? Itu kan wujud Miss Marvel versi awal banget. Itu kan kayak begitu. Oh, jadi dia rambutnya blonde, terus kostumnya kan warna hitam gitu ya? Iya, betul. Nah, itu benar-benar Miss Marvel versi yang udah lama banget sih. Yang sebelum si Miss Marvel ini, si Kamala Khan ini gitu. Berarti itu yang dia self-shifting itu berarti si Carol Danvers yang itu ya? Iya, Carol Danvers, karena aliasnya Miss Marvel ini selain Carol Danvers sih ada lagi ya, cuman yang antara dua atau siapa gitu, dia kayak kurang famous aja, tapi dia pernah menyandang alias sebagai Miss Marvel, tapi tidak lama. Gitu. Dan Carol Danvers salah satunya juga. Oh, berarti gitu. Banyak tuh ya Miss Marvel itu sebenarnya di komik. Waduh, iya, jadi kayak bahkan alias Captain Marvel aja, si Monica Rambeau juga pernah menyandang alias Captain Marvel malah. Bukan gitu. Ini, bukan. Jadi apa namanya kalau misalnya Monica Rambeau itu apa? Spektrum ya kalau Spektrum atau Photon. Oh ya, Photon. Iya. Aduh, maaf nih suara kucing. Iya, gak apa-apa. Iya tuh, terus ya udah akhirnya di situ kita pas melihat perubahan Kamala yang benar-benar 180 derajat dari komik, kita coba menerka-nerka ini ras jin ini emang dia udah beneran ras jin apa masih diduga-duga gitu. Jadi di situ tuh gue langsung teori ini ras jin ini dari clandestine, ini tuh clandestine tuh begini lah. Teorinya makin bercabang. Langsung heboh deh tuh. Aduh. Makin bercabang, makanya kirain enteng, nggak taunya dikasih bahan buat berteori. Aduh. Terus kan di Miss Marvel juga ada gelang kan ya. Nah, itu kira-kira gelangnya dari mana sih asalnya gitu? Kalau gelang itu tuh gelang apa sih? Kemarin kan banyak banget teori juga ya. Kalau gelang itu katanya berupa negabands dari si salah satu karakter yang punya negabands itu. Captain Marvel ya? Bukan sih, dia ada salah satu karakter komik juga. Pokoknya katanya itu negabands yang dimana itu juga bisa mengeluarkan kekuatan. Terus juga itu negabands itu salah satu artefak juga dari alien yang mampu bisa berbentuk cincin, gelang, bahkan apapun lah gitu. Nah, di situ katanya gelang itu juga adalah bagian pecah dari Ten Rings. Oh, iya. Pas di episode 3. Jadi pas katanya teorinya itu adalah gelangnya ada hubungan sama Ten Rings, ya aku tuh sempet kayak ini nggak mungkin gitu, karena Ten Rings sama bangle-nya Kamala ini bener-bener beda fungsi dan beda jauh banget dari segi ininya kan, dari segi efeknya gitu ketika dipakai. Kalau Ten Rings ini kan emang pure Ten Rings, kekuatannya sumber-sumber dari Ten Rings. Nah, tapi kalau bangle-nya ini seperti cuman nge-trigger kekuatannya Kamala yang dari dalam dirinya. Jadi itu di kata Bruno itu kan, Bruno bilang bahwa di dalam dirinya Kamala itu udah ada energi yang terpendam, cuman bangle itu hanya buat TV-nya aja. Ibarat kata, iya nge-trigger energi yang ada di dalam Kamala gitu. Feeling aku
malah aku mikirnya bangle-nya Kamala ini bukan sumber kekuatan, tapi dia lebih ke buat pembuka portal. Jadi dia tipikalnya kayak sling ringnya Doctor Strange. Oh iya tahu. Nah, karena pertama dia pakai nih, aku pas pertama dia pakai yang waktu dia di Avenger Con, dia tiba-tiba pindah ke dimensi yang ada kayak jin-jinnya gitu kan, yang matanya nyala-nyala. Nah, dia tiba-tiba berpindah dimensi cuma sekejap. Nah, terus dia pas yang di Aman Najma, pas Aman Najma itu, bukan Aman Najma, yang pas dia di meja makan, gelangnya nyala, dia dapat vision yang dimana di situ ada kereta. Nah, jadi gelangnya ini selain untuk pembuka portal antara dimensi, dia juga fungsinya bisa melihat kejadian yang di masa lalu sama yang akan datang. Jadi kayak semacam vision gitu, gelangnya. Kayak bisa nunjukin. Jadi tuh fungsinya bangle ini campuran time stone sama portal gitu, portal dimension. Tapi si Kamala ini kan masih belum bisa menstabilkan bangle-nya itu kan, masih belum memfungsikan bangle-nya itu dengan stabil. Nah, akhirnya yang pas puncak-puncaknya itu ketika dia bangle-nya ditusuk sama Najma. Iya betul. Lalu dia langsung terlempar ke masa lalu yang pas di kereta Karachi. Nah itu makanya aku mikir, ini bangle-nya bukan sumber kekuatan, tapi dia bisa travel dimension, bahkan time travel. Nah itu sih, jadi beda sama Ten Ring. Kalau Ten Rings ini pure dia memberi kekuatan kepada si pemakai. Jadi pemakainya itu bisa immortal juga, ya kan, mungkin bisa terbang, ya kan, dan bener-bener bisa nambah kekuatan dalam dirinya gitu kan. Tapi tergantung chi yang ada di dalam diri. Berarti emang makanya pas dipakai sama Wenwu sama Shang-Chi kan beda warna. Iya, karena tergantung chi yang di dalam. Si Wenwu warna biru kan, si Shang-Chi warna ini oranye. Iya, Shang-Chi warna kuning oranye. Nah, gitu. Jadi kalau Ten Rings itu tergantung chi. Tapi kalau bangle-nya Kamala tergantung nur yang dalam dirinya, energi nur di dalam dirinya gitu. Jadi alatnya itu cuma kayak ngebuka kunci energinya si Kamala yang selama ini terpendam. Oh, berarti emang Kamala kan itu udah punya kekuatan dari dulu gitu. Keturunan berarti dia. Udah punya, makanya dia tadinya kan dibilang keturunan clandestine. Tapi tiba-tiba dia dibilang adalah mutant. Nah. Itu langsung bikin gempar sejagat. Iya tuh, bingung juga tuh. Apa sih ya, sejagat fans Marvel kayaknya. Jadi dia Inhumans atau mutant sebenarnya dia tuh ya? Kalau di komik sih Inhuman ya. Nah ini kita juga belum paham kenapa dia diganti gennya jadi mutant. Karena setahu aku, mutant itu salah satu ras atau salah satu makhluk yang punya gen X dari lahir tanpa harus di-trigger sama suatu objek atau benda. Gitu. Karena gini, coba karakter X-Men mana yang dia punya kekuatan tapi kudu di-trigger sama suatu objek gitu. Enggak, justru X-Men atau mutant itu ketika dia kekuatannya muncul antara dari lahir atau pas dia puber, itu tergantung emosinya dia. Semua tergantung emosi. Jean Grey misalnya. Ketika dia emosinya nggak stabil, kekuatan dia juga nggak stabil kan. Wolverine, semua karakter mutant X-Men itu ketika mereka mau ngeluarin kekuatannya pasti mereka tergantung sama emosi di dalam diri masing-masing. Bukan harus dipancing sama alat gitu. Kalau Inhumans? Nah makanya ini Kamala kalau dibilang mutant, nggak begitu cara kerja kekuatan mutant maksudnya. Pakai alat. Jadi akhirnya kita juga sih. Aku masih mikir si Kamala ini seperti mutant campuran ya, mutant hybrid gitu. Jadi ibarat kata dia nggak sepenuhnya mutant, iya. Dia nggak sepenuhnya mutant. Tapi dia punya kekuatan yang udah dari lahir. Cuman pas puber baru bisa keluar kekuatannya ketika di-trigger sama bangle-nya itu. Kayak gitu. Berarti kalau dia Inhumans gimana tuh kalau misalnya dia Inhumans gitu benar?
Kalau dia Inhumans ya apa sih? Dia harus ada terpapar sama zat yang namanya Terrigen Crystal atau Terrigen Mist. Jadi Inhuman itu mau dia punya kekuatan dari lahir pun dia harus ada proses Terrigenesis dulu. Dari gas gitu ya, Terrigen itu ya. Terrigenesis itu bisa bermacam-macam, bisa dari gas, bisa dari kristal. Kristal itu misalnya kalau di series Inhuman tuh jadi kita kayak masuk bilik atau chamber gitu. Nah di situ mulai kayak proses penguapan dari Terrigen kristal itu, kayak gitu. Jadi ya makanya kita masih bingung gitu kalau dibilang Inhuman harus ada yang namanya terpapar sama Terrigen kristal atau Terrigen Mist. Kalau mutant, konsep kekuatan seorang mutant tuh nggak seperti itu gitu. Jadi masih bingung sih sampai sekarang. Berarti kan kalau di series kan ya harusnya ada 2 gelang, ya kan ya. Tapi ini baru satu. Sebenarnya gelang satunya kemana nih? Ada teori gak? Gelang satunya itu udah terjawab sih sebenarnya di post creditin. Oh di ini. Di Canadian Verse itu kan gelangnya itu semacam alat teleport juga sama travel dimension. Oh berarti pindah dong ya si Kamala. Nah jadi curiganya satu gelangnya itu masih ada dipegang sama Bang Sakri. Bang Sakri jujur. Jadi belum. Iya karena kan Najma dan teman-temannya kan mengira gelang satunya itu kan diambil sama tentara Inggris. Iya, tentara Inggris. Nah, feeling aku itu masih satu dipegang sama bangsa-bangsa Kree yang tiba-tiba dihadapin sama si Carol Danvers. Jadi begini loh cara kerjanya. Kayak waktu di si Kamala buat nolongin Nani, ingat nggak kan si gelangnya Kamala terkoneksi sama gelang yang dipegang sama Aisyah juga kan? Iya, betul. Makanya itu time-nya tuh tepat banget ketika si Aisyah mengucapkan sebuah kalimat apa yang kau cari mencarimu gitu kan. Kamala muncul. Jadi kalau Carol dia kayaknya nemuin gelangnya lagi. Carol itu kan punya kekuatan power absorption ya. Ibarat kata energi yang dia serap dia bisa pakai lagi gitu. Ya. Nah curiganya ketika dia sedang menemukan gelang itu, dia mungkin sempat kayak adu kekuatan sama yang menggunakan gelang itu, dan dengan tidak sengaja gelang itu memancarkan energinya yang dimana berbenturan sama energinya Carol. Yang akhirnya muncullah suar-suar ungu di bagian Kamala. Kamala bingung dong, ini gelang gue kenapa? Berarti kan itu nimbul reaksi. Betul. Dari yang satunya. Nah jadi itu udah kayak terkoneksi gitu. Akhirnya berpindahlah mereka tempat. Kelihatan kan di tangannya si Carol masih ada sisa-sisa suar ungu. Nah itu Carol tuh kayak baru makanya Carol karena punya kan dia bisa ngeblast energi dari tangannya gitu kan. Bahkan dia bisa nyerap energi juga. Nah jadi curiganya satu gelangnya itu udah ditemuin sama Carol, tapi Carol kan belum tahu tuh gelangnya tuh semacam apalah, kayak apalah, bisanya efeknya kayak gimana. Makanya dua-duanya juga jadi bingung kayaknya. Mungkin Kamala pas pindah tempat juga bingung gitu. Jadi mana? Iya, jadi kayak bingung gitu. Persis kayak waktu kejadian si Kamala tiba-tiba berpindah ke Karachi. Kayak gitu jadinya. Nah, makanya itu fungsi bangle-nya itu sebenarnya luar biasa loh. Kalau nanti di The Marvels, aku udah punya bayangan kalau di The Marvels nanti mereka team up, berarti ini Kamala salah satu kunci yang bisa buka portal. Wah, berarti sama kayak ini gitu. Amerika Chavez gitu. Nah, karena Monica sama Carol itu kan nggak bisa buka portal kan, dia nggak punya kekuatan bisa buka portal gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kuncinya nanti di Kamala gitu. Nah itu nanti udah konsepnya tuh ke multiverse juga. Wah. Pas The Marvels. Multiverse banget. Iya. Intinya kalau udah ada saling efek-efek travel dimension di time travel, itu udah mendekati konsep multiverse. Berarti bisa bertuburkan juga dengan multiverse-nya. Inclusion.
Nah, iya, bisa incursion juga. Kan juga ada dijelasin kan sama si siapa yang di episode 4 kalau nggak salah, ketika Nur Dimension bertemu Walid ya? Sama si Walid ini ketika iya, sama Walid ya. Sama dunia bertabrakan tuh. Nah, sama kayak ini kan ya, incursion juga gitu kan ya. Iya, itu istilahnya incursion, cuman kan dia menjelaskannya dunia gaib, dunia jin sama dunia manusia nanti bakal menimbulkan kehancuran ya kan. Iya. Itu sama aja efek-efek incursion juga gitu. Yang dimana 2 dimensi, tapi kalau incursion itu bukan dimensi lagi sih mainannya. Dia lebih ke 2 universe gitu. Saling bertabrakan. 2 dunia gitu. Iya, makanya incursion itu pas efek incursion itu sampai ini loh. Miles Morales pindah ke universe 616. I see. Itu efek incursion gitu. Jadi karena Miles Morales itu kalau nggak salah dari universe 1610 kalau nggak salah. Intinya dia pindah ke 616 aja efek incursion itu. Jadi dia di 2 universe yang bertabrakan. Wah. Jadi kayak Secret Wars bener. Secret Wars. Iya. Tapi kenapa siapa sih? Kan ada Aisyah, terus ada si siapa Najma itu kenapa bisa di ini sih ke dunia manusia gitu? Jadi dia itu kayak nyasar ya, ibarat kata kalau sebenarnya Aisyah sama yang lain itu bisa kita, kalau emang di series Marvel kan kita nyebut dia kan jin ya. Jin. Tapi kalau di konsep lain yang bukan series Miss Marvel, bisa dibilang mereka itu kayak sejenis alien gitu. Alien kan juga kayak begitu kan, ketika nyasar di dunia manusia, mereka nggak bisa pulang gitu karena memang mereka membutuhkan sesuatu alat yang harus mereka pulang kan ke tempat asalnya. Sama kayak Najma dan yang lainnya begitu. Mereka cuma pengen pulang karena karena di situ dia nggak ngapa-ngapain kan. Jadi gabut. Bahkan gitu. Bahkan powernya aja tidak bekerja di situ gitu karena mereka benar-benar pure ras jin atau ras clandestine. Beda sama Kamala yang dimana dia udah campuran, dia lahir di bumi, di dunia manusia. Makanya dia bisa menggunakan kekuatannya di dunia manusia tersebut gitu. Kalau Najma dan yang lain enggak, mereka cuman mentok-mentoknya kekuatan manusia, tapi yang ibarat kata kekuatannya itu lebih gede kali daripada manusia normal. Cuman mereka nggak bisa yang kayak keluar energi nur dari dalam diri mereka gitu. Itu karena bukan tempatnya mungkin ya. Iya, makanya kalau mereka kayak lari cepat masih bisa. Terus kayak ngehajar, terus kayak ngangkat benda-benda berat, mereka masih bisa. Mereka cuma seperti itu aja. Cuman dan mereka immortal di dunia manusia tersebut. Makanya mereka kan bisa hidup sampai ratusan tahun kan. Nggak tua-tua. Nah, nggak tua-tua juga gitu. Akhirnya ya udah, mereka pas ketemu gelangnya, ya mereka tujuannya emang pengen pulang gitu. Makanya kalau ada yang nanya di sini tuh villainnya siapa sih? Sebenarnya series Miss Marvel ini villain yang sebenarnya tuh belum ada gitu. Oh, nggak ada gitu. Iya, maksudnya villain yang benar-benar ya. Karena Najma dan teman-temannya ini dibilang salah juga enggak. Mereka kan tujuannya cuma pengen pulang. Bukan yang aneh-aneh, bukan pengen menguasai kota gitu. Iya. Kayak villain kan kayak begitu kan tujuannya. Ya kan, wah gue pengen nguasain kota nih, pokoknya semua kudu tunduk sama gue. Enggak, tujuan mereka cuma pengen pulang, udah. Tapi ya gitu, konfliknya ini gitu, ditambah-tambahin lah gitu. Panjang, karena Aisyah udah mati. Jadi panjang, iya makanya sebenarnya di sini belum ada villain yang benar-benar disebut villain gitu. Cuman di sini tuh bisa dibilang cuman konflik yang dimana punya perbedaan prinsip gitu, sama perbedaan tujuan gitu. Kalau di komik, villainnya siapa villainnya sebenarnya kalau di komik? Villainnya tuh macam-macam sih. Ada yang Kamran itu salah satunya sebenarnya. Tapi Kamran ini nggak disebut villain sih, karena dia bisa disebutnya anak buahnya ya, karena Kamran ini kayak anak buah dari bosnya gitu. Laneige kalau nggak salah, Laneige namanya. Dia kepalanya kayak model monster gitu sih, merah gitu. Kayak ada tanduknya. Iya, jadi emang pure monsternya tuh inhuman.
IO. Jadi Inhuman itu kan kalau aslinya kan ada yang wujudnya tuh kayak setengah monster, bahkan ada yang setengah hewan badannya. Iya betul. Gitu. Jadi ya emang monster villainnya di komik-komik Miss Marvel tuh aneh tapi unik-unik lah gitu. Ada yang kepala burung, iya ada yang kepalanya burung. Serius. Iya. Aduh. Jadi emang wujudnya kayak gitu-gitu gitu. Miss Marvel. Aduh. Aneh dan unik-unik. Oke, terus apa lagi nih? Kira-kira nih ngapain sih si Kamran ini ke Red Tiger gitu, siapa? Si Karim ya? Kalau nggak salah. Dia ngapain tuh? Nemuin si Red Tiger di Karachi di akhir-akhir film. Iya, akhir series. Yang mana tuh? Yang si Kamrannya ini ke Karachi. Oh, karena kan memang udah disuruh sama si Kamala biar Kamran itu aman dulu gitu. Karena kan dia lagi jadi buronan. Oh iya, jadi buronan juga dia. Iya, tapi Kamran kan udah kayak pesimis ya, soalnya kan clandestine sama Red Dagger kan nggak pernah akur dari dulu gitu. Jadi udah kata si Kamala nggak apa-apa udah gitu. Terus ya karena Kamala juga minta tolong sama Karim, ya udah Karim nolongin gitu. Makanya kayaknya Kamran sama si Karim udah bakal jadi sohib deh kayaknya. Jadi sohib. Nah mungkin gimana ya, konsep time travelnya tuh beda banget sama kayak Avenger kan ya? Beda banget, makanya ini akhirnya timbul teori. Tapi kalau mau diminimalisir teorinya, bahkan dibikin simple ya, simpelnya seperti itu. Bengelnya Kamala itu bukan sumber kekuatan, tapi cuma kunci pembuka energinya Kamala. Jadi bengelnya itu lebih berfungsinya untuk itu, travel dimension, teleport, bahkan bisa bikin pemiliknya itu punya vision gitu. Bisa ke masa lalu ya. Iya, makanya dia bisa ngeliat kereta. Ada apa nih gitu kan? Kok ada kereta gitu. Naninya juga bisa lihat. Itu kenapa Nani bisa ngeliat juga? Karena Nani masih punya gen itu, gen nurnya itu. Jadi kayak semacam telepati, tau nggak? Kayak telepati gitu. Iya sih. Jadi kayak connected gitu, tau nggak? Connected gitu si Kamala sama Nani, bahkan sama Aisyah juga. Karena connected, karena kan mereka satu keturunan ya, jadi masih punya gen yang sama gitu. Kenapa nggak ibunya yang ke telepati juga gitu, bahwa anaknya gitu, itu makanya nih konsepnya mutant ini apa gitu, konsep energi nur ini seperti apa dia cuman kayak orang-orang terpilih kah ya kan, the chosen one kah gitu, kita kan belum tahu gitu. Bingungin juga kan ngomong Inhuman. Tapi sejauh ini sih yang aku tangkap bengelnya itu pure cuman ngebantu Kamala buat kayak bisa melihat masa depan masa lalu dan bisa berpindah-pindah dimensi gitu, travel dimension, time travel atau yaitu teleport ke mana aja. Karena kan Kamala belum explore lebih panjang kan dan lebih banyak bengelnya itu fungsinya apa lagi gitu. Cuman doang kan dia, cuman time travel waktu baru itu. Baru beberapa kali menggunakan kekuatannya juga ya kan. Maksudnya dia belum explore lebih jauh gitu. Ya itu makanya origin superhero rata-rata seperti itu, ketika mereka dapat kekuatan mereka belum tahu fungsi kekuatan mereka tuh apa lagi gitu, dan apalagi sih dia bisanya gitu. Nah, di explore mungkin tadi di film The Marvels mungkin kali ya. Nah, mungkin pasti di The Marvels lebih di-explore lebih banyak lagi. Tentang Kamala kan yang belum benar-benar tuntas kan harusnya. Iya, belum. Tuntas banget. Oke. Nah, kira-kira nih episode favorit menurut Kak Deros apa nih di series Miss Marvel? Episode favorit episode 5 sih, 5 sama 6 kayaknya. Iya, kenapa tuh? Karena episode 5 itu ketika menceritakan masa lalunya Aisyah, ya kan? Betul. Plus ketika orang tuanya Kamala itu, terutama ibunya, sudah menerima Kamala apa adanya.
Ya. Itu sumpah menyentuh banget sih pas mereka endingnya kan pelukan nih bertiga ya waktu di rumah neneknya. Itu aku seneng sih lihatnya, maksudnya kayak akhirnya kayak gitu. Maksudnya ikut ini juga ikut terharu lah ngelihatnya. Terus ya yang dikenang itu ya itulah, apalagi ya. Iya, sama orang tuanya kemunculan kan. Carol Danvers. Itu juga gak terduga-duga kan tuh. Iya itu. Padahal di episode 6 itu aku sempat agak bosan ya yang pas adegan di sekolahnya. Iya. Terlalu lama banget. Aduh, terlalu apa gitu ya, terlalu bocah atau apa gitu. Tapi ya pas dia menyebutkan slogan ikoniknya itu kan, Embiggen. Akhirnya slogannya keluar juga. Hanya slogan juga kayak itu. Hanya slogan. Iya, itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Slogan Embiggen-nya keluar. Jadi besar kan dia jadinya. Keren. Keren. Gitu. Tetap lagi, udah 2 episode aja. Terus ya kayaknya 2 episode kan. Dan di episode 6 ini juga aku senengnya, episode 5 ini juga senengnya simbol Miss Marvel. Ternyata terinspirasi dari kalungnya sendiri yang dari huruf Arab. Yang pecah itu ya. Iya. Itu suka banget adaptasi barunya yang di series itu. Terus di episode 6 nama Miss Marvel ternyata dari ayahnya yang mengartikan nama Kamala itu Kamal yang artinya sempurna, luar biasa, marvelous gitu. Miss Marvel itu jenius banget sih, beneran. Karena kalau di komik Kamala itu kan terinspirasi sama Captain Marvel kan. Jadi dia pengen bener-bener kayak Carol Danvers dan Captain Marvel banget. Akhirnya dia menjuluki dirinya Miss Marvel gitu. Nah tapi di series ini diubah, tapi perubahannya ini sungguh indah banget deh, bagus banget. Terus juga dari ibunya bikinin kostum buat si Kamala kan. Bikin kostum. Nah itu keren banget sih, karena kalau di komik tuh justru Kamala sendiri yang bikin kostumnya. Dia sendiri. Iya, dia sendiri tuh bikinin kostumnya, dan itu dia diem-diem tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi dibikinin. Iya, tapi di sini dibikinin, makanya tuh luar biasa banget sih. Pokoknya ending episode 6 itu keren sih. Oke. Nah, harapan buat Miss Marvel ke depannya ini kan bakal apa ya dia? Bakal jadi New Young Avenger kan ya? Iya. Gimana nih buat kedepannya nih harapannya? Ya, harapannya semoga di film The Marvels nanti Kamala lebih dieksplor lagi sih. Tentang Kamala lebih dieksplor lagi tentang gen yang di dalam diri dia itu. Dia nggak ngegantung lagi, maksudnya ya meskipun di endingnya tuh udah dikasih clue, ada theme songnya X-Men lah ya kan. Terus itu kan gitu, tapi kita pengen yang lebih konkret gitu loh pembuktiannya, nggak mau yang masih abu-abu begini, yang masih samar-samar gini, kita nggak mau gitu. Kan pengennya jelas ya. Lu tuh mutant ya gitu. Iya, maksudnya apa dong yang jelas gitu, mutant gitu, human gitu. Maksudnya nggak mau yang kayak masih maju mundur nih ya kan, Jin, mutant, nanti apalagi besoknya kita nggak tahu gitu. Kalau bisa dibilang mutant berarti Captain Marvel juga mutant hitungannya. Nah iya, makanya kalau Captain Marvel sih bukan mutant ya, dia lebih ke human mutant. Beda karena dia kan kekuatannya terpapar dari light speed, alat yang itu kan yang meledak itu kan, terpapar dari itu. Nah jadi light speed engine-nya apa sih ya, itulah pokoknya yang biru-biru itu. Nah itu Captain Marvel lebih ke human mutant. Jadi jadi mutation ini banyak istilahnya loh, maksudnya banyak artinya. Mutation ini kan artinya lebih ke bermutasi. Nah bermutasi ini konsepnya, prosesnya yang apa? Mutant kah? Inhuman kah? Human mutant kah? Kalau human mutant kan yang harus prosesnya itu berasal dari sebuah alat atau serum. Nah kayak Captain America itu serum super soldier itu human mutant juga, bermutasi kan. Jadi lebih kuat,
terus lebih awet muda, lebih umur panjang. Nah itu pakai serum kah gitu kan, Terrigen Crystal kah. Makanya nih kalimat mutasi ini apa gitu, lebih ke mutasi yang seperti apa gitu. Itu sih yang masih bikin kita ini ya, masih belum meyakini bahwa dia mutant, bener-bener mutant gitu, X-Men gitu. Bukan, ini juga bukan ketika di The Marvels. Iya, makanya kita kayak butuh penjelasan yang lebih. Jangan digantung. Jangan digantung gitu. Mutasinya apa dulu nih? Mutasinya apa dulu? Kalau misalnya iya, gitu. Karena banyak banget kalau mau dijabarin mutasi ini yang apa nih jenis-jenisnya nih gitu. Siapa dulu kan? Oke. Nah, kan kita ada berapa series sih di Disney Hotstar tuh, film Marvel tuh seriesnya ada WandaVision, What If Winter Soldier, ada Loki. Sekarang udah 8 ya. 8. Miss Marvel yang ke-7 ke 8 tuh. Jadi WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, terus Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel. Oh iya 7. She-Hulk. Satu lagi ntar She-Hulk. She-Hulk iya bulan depan Agustus. Kira-kira series favorit apa nih Kak? 3 minimal. Favorit yang nomor 1 teratas sih WandaVision. Kenapa tuh? Padahal kan WandaVision banyak orang udah 1 sama 2 jelek katanya. Enggak, yang bilang 1, 2 jelek itu biasanya yang udah pengen nggak sabar ngelihat aksi Wanda yang langsung ini ngeluarin sihir gitu ya kan. Iya. Itu orang udah keburu meremehkan episode 2-nya WandaVision. Padahal mah itu tersimpan clue-clue. Nah, ya kan? Yang dimana itu adalah benang merah buat ke episode selanjutnya. Yes. Itu WandaVision favoritnya karena di series WandaVision ini teori Mephisto pertama kali muncul yang bikin heboh. Banyak banget. Itu makanya WandaVision ini adalah pelopor teori Mephisto. Sama kata Dokter Strange bakal datang. Nah, dari situ kalau ada series apa, film apa, ada tanda-tanda merah, Mephisto langsung. Ya itu dari WandaVision. Keren kan WandaVision, pelopor dia loh. Pelopornya Mephisto. Karena belum ada. Aduh. Itu. Terus kalau yang kedua Hawkeye. Kenapa tuh? Fun. Hawkeye karena ringan, lucu, dan seneng banget sih karakter Kingpin akhirnya debut juga gitu. Iya betul. Tapi banyak itu yang bikin seneng. Kingpin katanya Kingpin istilah lemah gitu. Padahal di series Daredevil. Oh nanti sabar, nanti di series Echo Kingpin sama malah ada Matt Murdock nanti. Matt Murdock. Bakal ada di series Echo. Nah, berarti kan di Hawkeye Kingpin belum mati gitu. Matanya buta doang. Iya, jadi Kingpin tuh dari series Daredevil juga dia tuh susah mati. Serius beneran, mau udah berdarah dia susah mati tuh beneran. Terus apa lagi? Satu lagi series. Yang ketiga ini agak dilema ya, antara The Falcon and the Winter Soldier atau What If sih. Coba. Karena What If itu bener-bener berbanding-berbalik kan sama yang di film-film atau seri-seri di universe utama gitu. Jadi kita tuh kayak dikasih gambaran, begini loh kalau misalnya Avengers nggak ada, begini loh kalau misalnya Thanos menang, begini loh kalau jadi kita kayak dikasih lihat what if what if gitu bagaimana. Di situ juga bikin kaget kan, Thanos jadi baik. Itu sumpah lucu banget tau nggak? Thanos jadi insap dong, ya ampun itu lucu banget. Malah ini pasukannya yang ini. Iya, nah itu terus ketika Avengers bener-bener dimatiin semua kan, dan itu gara-gara Hank Pym. Sumpah itu keren banget sih, bener-bener nggak ada di pikiran gitu. Terus what if Ultron menang? Nah, ya gitu. Itu lebih dahsyat sih pas Ultron
Ultron Vision ya, mereka udah apa kombinasi gitu. Aduh itu gila keren banget sih. Serem banyak lah, lawan Thanos pun menang sekali. Kalau The Falcon and Winter Soldier juga suka sih, soalnya seriesnya itu juga kayak Hawkeye, dia lebih merakyat ya. Dan di The Falcon and Winter Soldier itu kayak ngangkat isu-isu yang ada di kehidupan kita sehari-harinya, misalnya masalah dengan sekitar ya kan, rasisme, belum lagi masalah sama kepemerintahan kayak gitu deh. Jadi kayak kita banget sih kayak gitu. Aduh, relate ya. Ya kayak waktu Sam Wilson mau minjem uang kan dipersulit. Iya, padahal udah Avengers yang buat ya. Iya gitu, itu dipersulit juga kan gara-gara apalah rasisme kayak gitu. Jadi kayak terus yang dia abis dari rumahnya Isaiah Bartley, dia dihadang polisi kan. Ya. Karena itu gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kasian juga. Nah iya, pas tahu dia Avengers langsung apa baik itunya. Kayak gitu deh ibaratnya, jadi kayak nggak asing aja gitu. Aduh, berarti satu itu pertama WandaVision, kedua Hawkeye, yang ketiga ada dua. Iya, ketiga itu sih antara What If atau The Falcon and Winter Soldier. Nah, untuk series nih, untuk movie nih, kan katanya fase 4 ini salah satu fase yang katanya orang-orang tuh bilangnya jelek gitu, kata orang tuh kan ya. Jelek sih enggak ya, mungkin lebih lemah kayaknya. Kenapa tuh lemah? Lemah di kualitas ceritanya sih. Iya. Gitu. Padahal artisnya udah oke loh. Fase 4 lihat ada si Tony Leung. Nah, ya kan, Angelina Jolie. Aduh, tuh kurang apa coba, ya kan? Tapi terus Christian Bale juga. Tapi ceritanya lemah. Tapi ada gak gitu, favoritnya? Makanya movie favorit? Bingung sih. Film favoritnya di fase 4 apa? Fase 4. Bebas nih. Fase 4 sejauh ini Shang-Chi sih. Shang-Chi masih oke ceritanya. Daripada yang serius lain. Black Widow daripada yang lain. Maksudnya untuk Origins Shang-Chi oke banget. Nah, untuk Origins gitu. Dia udah kayak setara Iron Man juga sih kalau bisa dibilang ya. Maksudnya untuk kualitasnya dia bisa disetarain sama Iron Man untuk ininya, Originsnya. Apalagi ini kan Shang-Chi ini. Shang-Chi itu salah satu jembatan juga kan dari Iron Man pertama di Iron Man 3 iya, ke Mandarin. Tentang Ten Rings-nya itu anggotanya ya kan. Iya. Makanya itu tuh semacam udah kayak dipikir mateng-mateng banget dari zaman Iron Man. Itu untuk koneksiinnya agak harus PR banget loh. Iya. Karena biar nggak ada yang miss gitu kan. Oke. Gitu. Apalagi habis Shang-Chi? Setelah Shang-Chi, Black Widow sih. Black Widow. Padahal kata orang-orang jelek Black Widow tuh. Iya, cuman pas nonton cukup emosional juga sih, karena mungkin karena karakter Natasha ini kayak udah melekat banget ya sama original Six. Jadi pas nonton meskipun ya ada yang bikin kecewa juga sih dari salah satu karakternya juga ya, terutama Taskmaster-nya. Iya, Taskmaster-nya aduh diganti jadi cewek. Aduh. Nah, pas dibuka helmnya, ya cewek. Nanti komik laki loh. Terus juga jago lagi Taskmaster di situ di komik. Iya, padahal udah keren banget loh dia aksinya Taskmaster itu. Pas dibuka helmnya jadi lemes jadinya. Itu tapi dari segi cerita, apalagi pas si Natasha bukan ngelawan sih, dia kayak adu argumen ya sama si Dreykov ya. Siapa sih yang bapaknya Antonia itu? Si siapa? Red Guardian ya yang itu. Oh bukan, bapaknya Antonia itu loh yang Taskmaster itu. Yang anaknya Dreykov ya. Iya deh, yang ini kan Red Room kan dia anggota ketua. Iya, dia pemimpinnya Red Room. Pemimpinnya siapa? Pemimpin Red Room yang dimana Natasha ini kayak merasa bersalah karena kan dia waktu itu masang peledak ya. Masang peledak sama si ini. Masang peledak yang bertujuan untuk ngebunuh si yang bapak-bapak itu, yang pemimpin Red Room-nya. Cuman ternyata di situ ada anaknya, makanya si Natasha itu kayak dihantui rasa bersalah kan.
Di situ sih emosionalnya. Iya, gitu. karena Natasha ini kayak berusaha untuk minta maaf, meskipun resikonya ya harus kayak baku hantam dulu, ya kan? Iya, betul. Kayak gitu, iya gitu. Jadi itu perfect sih, perfect buat aku sih, karena di situ langsung berasa emosionalnya, langsung berasa gila ya, Natasha ternyata selama ini dihantuin rasa bersalah dari zaman dia keluar dari Red Room itu gitu. Betul. Jadi pas keluar dari Red Room kan dia langsung gabung sama si Clint kan di anggota Shield. Nah, dari situlah. Jadi di situ baru tahu ternyata sama ini dia bawa rasa bersalahnya gitu loh. Bertahun-tahun gitu. Iya. Nah, itu apalagi pas dia ketemu sama si Antonianya itu kan, dia sampai itu sumpah menyentuh banget sih itu. Itu aduh, Natasha ya. Sampai nangis beneran. Oke. Apalagi nih? Satu lagi deh. Film favorit. Satu lagi, sebenarnya pengen jawab MOM ya, Multiverse of Madness. Cuman kecewa banget sama ceritanya. Aduh, ya ampun, kenapa? Meskipun efeknya dan horornya dapet, tapi ceritanya kenapa lemah sekali. Akhirnya film ketiga aku jatuh kepada film Eternals. Wah, Eternals, padahal banyak orang-orang gak suka sama Eternals padahal. Oh iya, ya gitulah intinya gini. Kenapa suka sama Eternals? Bahkan banyak orang sebelumnya kan kayak bilang, ayo dong MCU bikin perubahan coba formula baru lah, jangan yang itu terus. Nah, dikasih nih formula baru, komplain. Ya, Eternals itu formulanya beda loh dari yang lain, serius, beda banget. Tapi komplain. Nah, makanya ya udah, penonton maunya gitu. Dikasih adik ini juga lumayan kan. Terus ya kan? Nuntut ada perubahan baru biar nggak itu aja. Dikasih ada perubahan baru, komplain katanya. Jadi ya, tapi aku tetap suka sih, karena meskipun itu filmnya lama banget ya, tapi setidaknya aku paham konflik Eternals ini memang bukan karena bukan. Jadi pas di film Eternals itu kita juga nggak dikasih lihat villain gitu. Nah, iya, justru film Eternals itu lebih ke konflik antar satu sama lain ya, antar Eternals. Pengkhianatan. Belum lagi tidak loyal dan tidak setia sama Arishem, penciptanya. Jadi konfliknya masih sekitar situ gitu. Jadi kalau ada yang nanya, mana nih nggak ada musuhnya, nggak seru. Emang belum gitu. Kalau langsung nongol musuh, nanti kita jadi kayak kehilangan cerita cerita dari Eternals-nya sendiri kan. Iya. Gitu. Makanya kita dikasih lihat dulu nih kehidupan Eternals seperti apa, konflik mereka tuh seperti ini gitu. Jadi kita dikasih pemahaman dulu gitu tentang kehidupannya Eternals. Baru nanti di selanjutnya dikasihlah. Masa ujung-ujung nanti nongol Kang gitu kan. Waduh, kan jadi kayak tiba-tiba musuh munculnya ini Kang the Conqueror. Jadi kayak langsung ini jomplang, dan kita akhirnya nggak dapet sebuah knowledge Eternals ini gimana sih ceritanya, tiba-tiba langsung ketemu musuhnya gitu. Jadi nggak mateng. Nah, kalau ini kan udah dikasih nih bekalnya kan, Eternals seperti ini, konfliknya seperti ini gitu. Baru gitu. Eternals ya. Ini sih biasa fans-fansnya kayak gitu tuh, biasanya yang fans nggak sabaran. Pengennya langsung, pengennya yang langsung adu jotos gitu kan. Pengennya langsung ada yang duar-duar gitu kali. Kamu tiba-tiba lawan Arishem dong, waduh. Iya. Mati di apalagi film-film Origins emang seperti itu pasti asli awalnya. Sama kayak gitu. Santi juga nggak ada villainnya kan? Iya, nggak ada feelingnya, konflik doang kan, drama keluarga, ya kan? Iya. Gitu. Memang belum di mana-mana Origins tuh pasti seperti itu. Jadi ya udah, emang harus diberi kesabaran dulu gitu. Jangan tiba-tiba gitu. Semua rata-rata Origins pasti konfliknya antara drama keluarga atau konflik gitu sama beberapa yang pernah jadi anggotanya. Kayak Doctor Strange yang pertama itu kan juga konfliknya pengkhianatan antara Ancient One sama Caecilius kan. Caecilius kan tadi nggak jahat, karena dia beda prinsip sama Ancient One, akhirnya dia jadi adu-adu jotos kayak gitu. Iya, sebenarnya belum ada villain gitu.
ada villainnya, cuma konflik aja. Iya, baru kayak musuh-musuhan antara tadinya sahabat jadi musuh gitu. Nah, sama kayak Iron Man pertama juga ini, villainnya juga konflik juga kan, si siapa ya? Konflik juga sama itu kan, apa tuh, yang dokter siapa ya? Intinya dia itu juga tadinya temenan sama si Tony Stark, ya kan? Akhirnya ya gitu-gitu. Intinya pasti awal-awalnya ada yang temenan nih. Terus nanti jadi musuhan gara-gara udah punya salah satu visi misi masing-masing gitu. Beda prinsip gitu kan. Iya. Gitu. Belum ketemu yang musuh utamanya. Nah, kayak di fase 1 2 3 musuh utamanya ya itu Thanos. Iya. Itu belum ada yang lain-lain kalau yang film-film awal gitu. Kalau kayak Captain America musuhnya itu dia kan musuhnya Reskal ya. Iya, Reskal. Nah, cuman kan Reskal ini ibarat kata dia tuh kayak semacam menemukan suatu penemuan ilmiah. Yang Tesseract itu juga kan dari Odin awalnya. Odin ternyata ngumpetin Tesseractnya di situ. Di bumi ternyata, di Midgard. Iya gitu. Dan juga dari timnya Captain America pun juga Hydra sama ini tuh juga perangnya kan perang antar ini ya. Zaman-zaman, aduh kalau sejarah kurang deh. Iya. Intinya juga itu pasti kayak antara bentrok-bentrok antara grup-grup itu deh. Iya itu. Sama kayak ini Captain America Civil War juga gak ada musuhnya kan ya. Civil War? Iya, kalau ada yang bilang Zemo musuhnya, Zemo bukan musuh, dia tuh korban. yang nyari perkara itu ya para Avengers-nya itu sendiri. Zemo itu tengah-tengah ya, kasihan. Iya, Zemo kan udah ngasih tahu, bahkan tadinya Zemo itu berharap sama Avengers kan untuk menyelamatkan keadaan kota Sokovia itu. Ternyata keluarganya mati semua gitu. Ya udah dong, dia nggak terima gitu. Sementara Avengers pulang ya kan, petenteng gitu, pesta-pesta. Ya dia nggak terima. Ya makanya kita tuh kayak ya emang Civil War nggak ada musuhnya, emang perang antar saudara tuh. Antar saudara udah. Berarti PS4 ini belum ada musuh yang bener-bener wah gitu kayak Thanos. Mungkin udah tipis-tipis ya, kayak di series Loki itu kan kita udah dikasih lihat variannya Kang. Nah berarti memang Kang the Conqueror bakal jadi musuh utama di fase 4 ini gitu. Cuman kan belum dimunculin seutuh-utuhnya, sewujud-wujudnya dia nih, baru variannya doang si Hihurimen itu. Nanti dimunculin bener-bener wujud full seutuh-utuhnya itu ya katanya di Ant-Man buat Quantumania. Ada juga Modok View atau nggak salah ya ntar secret film. Siapa? Rumornya si Ant-Man yang ini yang ketiga nih bakal ada Modok juga. Oh iya, itu baru rumor sih. Baru rumor. Cuman kalau langsung dimunculin dua villain agak gimana ya? Ya takut satu aja dulu. Nah, karena Kang the Conqueror ini buset, bisa dibilang nih villain terbaik loh kalau di komik, karena dia tuh cukup rusuh ya. Cukup rusuh. Dia salah satu villain yang cukup rusuh. Padahal Kang the Conqueror itu bukan salah satu makhluk yang punya kekuatan super loh. Maksudnya kayak model-model Dr. Doom ya, bisa magic gitu kan, bisa apa. Kang the Conqueror ini cuma manusia biasa, tapi dia lahir di abad 31. Dan dia punya kekuatan cuman mengandalkan kejeniusannya dia. Nah, dia punya kejeniusan yang akhirnya tuh udah kayak di atas manusia-manusia yang lahir di abad 20 lah. Wah, hebat juga. Jadi dia kayak nyiptain senjata, mesin waktu, pokoknya semuanya itu serba canggih gitu. Semoga ini siapa Quantumania nggak kayak Doctor Strange aja ya. Multiverse of Madness. Ya, ibarat kata jangan sampai lah ya, ini kan Quantumania juga udah pengen konsepnya multiverse juga ya, bukan quantum realm lagi kayak di model yang Ant-Man the Wasp yang kedua itu kan. Ini kayaknya emang bakal multiverse banget sih yang Quantumania. Betul. Gitu. Bahkan nanti di Quantumania juga debut karakter ini kan,
Stature ya, anaknya si Scott Lang. Jadi itu salah satu nanti yang Avengers juga, si Cassie Lang itu. Nah di situ juga dia muncul. Lucu banget gak sih kalau nanti dia kayak ini kan duet sama bapaknya kan. Begitu lagi ini kan lagi nunggu panel buat passes berikutnya di San Diego Comic Con nanti. Oh iya, tanggal 22 Juli. Iya, aduh, malam. Iya, subuh ya. Nggak apa-apa, kita lihat rangkumannya aja pas pagi-paginya juga udah cukup kok. Panel-panelnya. Oke. Udah sejam tidak berasa. Oh iya. Emang kalau ngomongin Marvel tuh agak ini ya, emang nggak ada habis-habisnya gitu. Betul. Emang kayak gitu. Iya. Tim-tim Marvel ini emang sengaja bikin series atau film yang ibarat kata memang harus ada yang dibahas terus gitu sama fans-fansnya. Sampai habis gitu. Iya, bahkan mau sampai kapan nggak bakal ketemu ujung pangkalnya, teori terus. Teori semuanya. Nah itu marketingnya mereka ya, marketingnya pinter itu mereka. Lagi banyak banget tahun ini lagi kan ya, film Marvel tuh lagi gencar-gencarnya banget tahun ini. Untungnya cuma 3 ya. Buat movie. Kalau movie ya seriesnya nanti 3 juga deh. What if season 2? Soalnya yang di Desember katanya ada ini Guardian of Galaxy. Oh, yang holiday. Special holiday. Iya. Itu berarti series ya? Nah, itu dia antara series atau short movie gitu. Short movie kan. Jadi belum kayak belum di ini banget sih infonya, belum yang benar-benar dikasih tahu banget ini bakal sejenis series atau short movie lah gitu. Atau mini series gitu. Jadi kita belum ini. Oke. Kalau bahasa itu emang gak ada habis-habisnya. Paling ini ya I Am Groot ya, ada I Am Groot. Nah, itu short movie tuh barengan sama ini rilisnya kan sama si Hulk ntar. Iya, nah I Am Groot ini seriesnya mungkin kayak menceritakan kehidupan Groot waktu di planet asalnya kali ya. Emang sih penasaran, maksudnya kehidupan Groot ini sebelum ketemu Peter Quill gitu kan dan yang lainnya. Dia tuh kayak gimana sih kehidupannya gitu kan? Apa semuanya sama-sama bilang Groot gitu atau apa gitu. I'm Groot semua antar idenya subtitlenya aku Groot. Atau mereka nyebutin kayak sebutan itu sesuai nama masing-masing kali ya. Misalnya Kamala, ada yang namanya Kamala, ayam Kamala. Jadi kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi mereka cuma nyebutin sesuai nama masing-masing kayak gitu. Aduh. Sama ini sih, kalau series ya lebih nunggu ini si Hulk mungkin kali ya. Karena siapa ini kan rumornya ada Matt Murdock katanya. Nah iya, itu rumor kenceng banget sih, ada Matt Murdock. Terus ini juga seriesnya agak lumayan ya, ada 9 episode kayaknya. Cukup mungkin ya ada 9 episode, mungkin jadi cukup agak, karena terakhir series yang 9 episode kan ini WandaVision. What if? Iya, WandaVision juga. WandaVision ada 9 juga. Jadi cukup ini sih, cukup panjang juga, dan mungkin semoga dengan 9 episode itu kita juga nggak digantung ya. Setidaknya kita nggak digantung gitu, kayak seri-seri yang cuma 6 episode. 6 episode. Loki juga gantung Loki. Dan juga aku berharap di seri Hulk ini ngetis sosok Dr. Doom, ditis tipis aja gitu. Tadi dulu, Dr. Doom kalau nggak salah dia bakal muncul di Wakanda Forever kalau nggak salah. Nah, iya itu di post credit kan rumornya. Cuman pengennya di si Hulk ini kayak ditis tipis aja, entah namanya disebut atau berupa tulisan, karena tahu kan yang di trailer yang ngelawan si Jennifer itu kan namanya Titania. Titania. Nah, Titania itu kalau di origin komiknya dia itu eksperimen serum dari Dr. Doom, makanya dia jadi kekar. Nah, jadi dia tuh dari lahir, dari kecil itu dia punya kayak kelainan di imun tubuhnya yang dimana tuh badannya tuh kecil, kurus, terus dia jadi terus dibully sama temen-temennya kan. Nah, akhirnya suatu ketika dia dewasa, ya itu dia jadi bahan eksperimennya Dr. Doom. Disuntik serum dari Dr. Doom itu jadi kekar. Jadi dia ngelawan si Hulk-nya itu. Nah, pengennya originnya tetap dipakai
meskipun Dr. Doom-nya nggak dimunculin, setidaknya dimention gitu. Dikit-dikit ya, dikit-dikit. Nah, iya di tipis-tipis aja dulu gitu. Munculin aja, dikit-dikit aja. Oke, siap. Oke, menurut kalian gimana nih tentang Miss Marvel ini sama buat fase-fase berikutnya nih? Oke. Iya, semoga kedepannya ya MCU bisa bangkit lagi kayak di fase-fase sebelumnya ya. Dan ya kita maafin aja ya film-film yang agak gagal gitu cerita-ceritanya ya. Apalagi yang terakhir kemarin Thor Love and Thunder, aduh, sia-sia sekali Christian Bale, ampun. Ceritanya lemah banget, iya. Ketutup sama semua lawakannya. Semoga kedepannya pengen ngerasain lagi film-film MCU tuh kalau kita nonton tuh kita merinding, emosionalnya dapet gitu. Nah ini jadi kayak nggak ada feeling kayak gitu lagi, nggak ada perasaan kayak gitu lagi. Jadi kayak ya udah biasa aja. Ya iya sih kita terhibur, tapi kita nggak kayak merasa emosional lagi gitu pas nonton. Terakhir itu cuma Shang-Chi doang sih, Shang-Chi sama Black Widow yang masih ngerasa emosional gitu. Emosional sama ini sih terak-terak di studio kan. Iya gitu. Pengen gitu, aduh, semoga deh, semoga. Oke, sekian dulu mungkin ya kali ya Kak ya, oke, makasih juga. Ya, makasih loh udah di-invite. Makasih juga Kak, udah mau. Sukses terus. Amin. Channel YouTube-nya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa follow juga TikTok dari Kak Della Rosa ini teman-teman, linknya di deskripsi bawah ya. Oke, sampai jumpa di episode Hero Step berikutnya. Dadah, ciao. Bye-bye.